Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar membuat aplikasi menggunakan Flutter, yaitu pencatatan to-do list. Kita akan menerapkan Flutter Clean Architecture, kemudian kita akan menggunakan database Superbase. Oke, let's go belajar. Nah, pertama-tama kita harus membuat database-nya terlebih dahulu ya, biar datanya bisa tersimpan. Oke, kita membuatnya menggunakan Superbase dengan cara membuka URL database.new. Ya, di sini kita disuruh membuat project baru untuk database kita. Teman-teman harus login terlebih dahulu ya, biar bisa mengakses halaman ini. Oke, project name-nya adalah To-Do Tutorial. Kemudian ini di Singapura aja. Kita tinggal create new project. Oke, kita tunggu sampai database-nya siap dipakai ya. Di sini masih setting up project. Oke, database kita sudah ready. Kita tinggal selanjutnya membuat table to do untuk menyimpan data-data to-do list kita. Kita pindah ke menu table editor. Kemudian kita create new table. Kita kasih namanya adalah to-dos. Kemudian di kolom kita tambahkan kolom title, misalkan titlenya itu varchar, boleh. Kita disable is nullable-nya. Kemudian kita tambahkan satu lagi yaitu is checked untuk menandakan apakah to-do list kita itu sudah selesai atau belum. Ini kita simpan dengan tipe data boolean dan dia tidak boleh nol. Kita kasih default value-nya adalah false. Jadi ketika kita buat to-do baru itu belum terchecklist sama sekali. Oke, ini kita pindahkan ke atas dan ini juga kita pindahkan ke atas. Kemudian kita tinggal tekan save. Oke, table kita sudah jadi. Selanjutnya kita harus menambahkan policy agar table kita bisa diakses. Kita tambahkan add RLS policy di sini. Kita klik di sini create policy. Kemudian kita bikin policy name-nya adalah enable for editing misalkan. Kemudian policy command-nya all. Dan di sini check expression-nya kita uncheck using true agar semua orang bisa akses di sini. Oke. Kita save policy-nya. Oke, sudah. Kemudian kita akan membuat fitur baru di project Flutter kita. Kalau di sini saya udah membuat empty project dari Flutter, jadi hanya ada main dan isinya cuma hello world di tengah. Kita akan menggunakan CLI yang sebelumnya kita pelajarin, ada di link di atas yaitu FCI CLI, gunanya untuk mengenerate clean architecture kita. Jadi nggak perlu bikin satu-satu lagi. Kalau teman-teman biasanya satu-satu dan butuh waktu lama, kali ini kita satu-satu langsung jadi. Oke, kita bikin fitur baru. Caranya kita buka terminal, kemudian kita ketikkan npx fca cli add latest, kita add fitur, kemudian kasih tahu nama fiturnya apa. Karena kita bikin aplikasi to do, makanya kita bikin nama fiturnya to do. Oke, kita enter, kita tunggu sebentar. Oke, di sini untuk creating data source-nya udah, model udah, repository udah, kemudian entity juga udah, page-nya juga udah. So, kita coba cek. Kalau teman-teman lihat di sini itu ada tiba-tiba ada folder baru ya, fitur namanya. Sini fitur, kemudian ada to do, data, domain, presentation, dan semuanya itu udah sesuai dengan clean architecture. Jadi nggak perlu bikin satu-satu. Di data source modelnya sudah ada, repository-nya udah ada, seperti ini. Jadi kita tinggal pakai aja. Oke, tadi kan kita udah bikin database. Kita harus mapping database kita itu ke dalam entity kita. Nah, di sini di entity kita itu ada kelas to do. Isinya kita tinggal bikin ID
final integer tadi ya, ID, kemudian ada title, string title, dan final boolean is checked, seperti ini. Kemudian kita tambahkan konstruktornya. Oke. Kemudian kita harus mengubah juga model kita agar tersinkronasi dengan entity-nya. Oke, di model kita tinggal bikin get call. Oke, tambahin koma. Oke, kita juga harus menambahkan sebuah factory function, yaitu untuk mengubah dari JSON ke to-do model kita. Kita bisa menggunakan factory seperti ini, to-do model.fromJSON, kemudian kita menerima parameter map, string dynamic, kemudian kita nge-returnin sebuah to-do model baru, itu JSON, title, sama isCheck, sesuai dengan database yang tadi kita bikin. Oke, sudah, kita lanjut untuk berpindah ke to-do remote data source. Nah, di sini kita akan membuat beberapa function, yaitu untuk menambahkan to-do, menghapus to-do, mengupdate to-do, sama dengan mengambil to-do-nya. Oke, ini contohnya ada add to-do, delete to-do, get to-do, sama update to-do. Kita update beberapa, yaitu untuk yang add to-do, kita harus menambahkan parameter required string title. Kemudian untuk delete to-do, kita membutuhkan ID-nya, berapa yang mau kita hapus. Kemudian untuk get to-do, kita nggak perlu apa-apa, nggak perlu parameter apa-apa, cuman dia bakalan nge-return list dari to-do map, to-do model, sorry. Kemudian untuk update to-do, kita membutuhkan tiga-tiganya, tapi untuk title sama isCheck-nya kita bikin optional, jadi terserah mau update title-nya aja atau untuk check-nya aja. Oke, kayaknya ini udah oke. Kemudian kita tinggal pindah ke data source implementation untuk mengimplementasikan remote data source yang tadi kita bikin. Jadi kita tinggal hover, kemudian quick click get for. Dah, kemudian di sini kita harus menambahkan dependensi baru, yaitu Supabase Flutter. Oke, jika sudah, kita membutuhkan klien untuk si Supabase tadi agar kita bisa mengakses database-nya. Bukan hanya database, kita bisa juga akses out, storage, dan lain-lain. Teman-teman bisa explore sendiri deh untuk yang itu. Nanti kita belajar bareng. Oke, kita bikin final Supabase client. Kemudian kita kasih namanya Supabase client. Di sini kita bikin konstruktor untuk mengisi si Supabase client kita. Oke, sudah. Kita tambahin koma. Nah, oke, di sini kita akan membuat yang untuk add to do. Add to do, kita bisa menambahkan koma dulu di sini dan kita bikin asynchronous. Untuk add to do sangat simple, kita tinggal return Supabase client dot from, nama tabelnya adalah to do's, kemudian kita dot insert title, kita insert title-nya. Udah, seperti itu. Kemudian untuk delete to do, kita bikin hal yang sama, tambahin koma, kita buat asynchronous, kemudian kita return Supabase client that to do. From to do's, delete yang ID-nya ID yang kita kirim, seperti itu. Kemudian untuk get to do's, oke, ini kan list, jadi kita butuh satu function lagi di sini, static list model. Oke,
kita bikin static function lagi from JSON list. Jadi ini kan from JSON list dia akan menerima list dynamic, kemudian dia akan nge-mapping setiap listnya dan dia akan mengubah ke to do model gitu. Di sini kita akan memakainya, kita membuat sebuah final baru, kemudian response sama dengan Supabase client dot. Oke, kita ambil semua datanya, kemudian kita bisa tambahkan beberapa sortingan atau order. Kita order pertama itu by isCheck dan dia ascendingnya true kita buat agar to-do list kita itu yang belum dikerjakan di atas dan yang sudah dikerjakan di bawah, jadi berurut gitu. Kemudian kita tambahkan juga order by title, dia juga ascending ya, seperti ini. Kemudian kita return to do model. Oke, sorry, ini kita tambahkan asynchronous dulu, kemudian di Supabase client-nya kita tambahkan await. Di sini kita return to do model from model dot from JSON list response dot responnya udah langsung list ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir untuk update to do, kita tinggal return Supabase client dot from to do's dot update value-nya. Kita bisa bikin variabel baru sih, final data misalkan namanya. Kita anggap string dynamic seperti ini. Kemudian kita cek dulu kalau title tidak sama dengan null, data titlenya kita bikin title. Kemudian kalau isCheck-nya tidak sama dengan null, data isCheck-nya kita isi juga gitu. Oke, kemudian update, di sini kita tinggal masukin data yang ID-nya equal ID gitu. Nah, suatu saat kita misalkan jaringan error atau apa, nah function dari remote data source ini kita bakalan nge-throw sebuah error dan itu kita harus handle gitu ya. Jadi kita bikin satu function lagi namanya run misalkan future, kita bikin dynamic untuk returnnya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Run t, kemudian kita akan menerima function yang harus mereturnkan t juga, ini seperti ini. Kemudian kita wrap pakai try catch. Oke, kita try, kemudian kita return functionnya apa. Nah, apabila jadi ada beberapa error, kalau di Supabase itu bisa nge-throw yang namanya Postgre exception. Kita catch error. Nah, di sini kita perlu membuat satu global exception kita sendiri. Oke, kita tambahin di dalam lib core. Kita tambahkan folder baru namanya exception. Kita bikin server exception. Kita bikin class
server exception, kita implement exception, dan kita akan menyimpan stringnya. Jadi datanya itu kita simpan lah. Kita bisa pakai nampilin misalkan ada error message gitu kan, jadi kita bisa ambil. Oke, kita balik ke sini. Di sini kita harus throw server exception, kemudian message-nya adalah error.message, atau kita bisa catch juga error message-nya adalah error.toString. Jadi misalkan ada exception lain yang kita nggak tahu itu apa, kita bisa nge-throw yang dari sini gitu. Oke, jadi kita cut ini, kita return, kita ganti ya, jadi return run, kemudian kita tinggal bikin function seperti ini. Oke. Sama juga sama yang lain, ini kita cut, kita return run, kemudian di dalamnya kita paste. Oke, yang di sini juga kita return run, tapi untuk yang fungsinya kita bikin asynchronous function, kemudian di dalamnya kita paste. Kemudian untuk update juga kita return run seperti ini. Di sini kita lepas ya. Oke, dan sudah, itu aja. Jadi ketika ada error apa-apa, semua bakalan nge-throw si server exception gitu. Jadi untuk data source-nya udah selesai, kita lanjut ke repository. Di sini kita harus update dulu to-do repository-nya. Nah, di sini kita bikin hampir sama kayak yang data source tadi. Jadi ada add to do, delete to do, get to do, sama update to do gitu ya. Kita bikin feature. Nah, di sini biasanya saya menggunakan package yang namanya fpdart. Jadi kita bisa nge-return dua tipe data. Jadi misalkan kalau ada exception, kita return exception. Kalau misalkan datanya berhasil, kita return data berhasil gitu. Kita install dulu add dependencies, yaitu fpdart. Oke, kalau udah kita tinggal bikin feature, kemudian either dari fpdart kita mau return data apa aja. Kita bisa kasih tahu server exception, kita return yang left-nya server exception, dan yang right-nya boolean aja. Ini add to do. Oke, kita menerima parameter title tadi ya. Kemudian kita lanjut untuk yang delete to do, kita lanjut yang untuk get to do. Nah, di sini kita return list to do, bukan to do model lagi, karena to do model itu hanya untuk yang di bagian si data. Jadi untuk yang domain kita berubah menjadi to do entity. Oke, kita lanjut yang satu lagi, yaitu untuk yang update. Jadi kita return boolean juga sama. Kita harus implementasiin di sini. Kita create missing override. Oke, sudah. Ini kita perbaikin jadi fpdart. Oke. Importnya kita bagusin. Udah. Nah, di to-do repository kita membutuhkan sebuah instance dari to-do remote data source. Jadi kita bikin final to-do remote data source. Jadi kita bikin namanya remote data source, dan ini kita import, kemudian kita bikin constructor untuk mengisi dari remote data source kita tadi. Oke, jadi kita lanjut. Nah, di sini untuk to do kita tinggal tambahkan
synchronize. Kemudian kita await remote data source add to do title. Kemudian return right true. Okay. In case kalau dia ada self-serve exception, kita bisa return left. Nah, agar kita tidak menulisnya berulang-ulang kali, kita akan membuat sebuah function yang sama dengan di sini di remote data stream implementation, yaitu run. Jadi kita bakalan nge-try catch. Oke. Kita pindah ke sini lagi, to do remote implementation. Kita bikin function baru dulu. Hampir sama kayak gini. Ini kita bisa copy aja. Copy, kemudian kita paste di sini. Nah, cuman bedanya di sini tuh kita update bagian sininya. Ini kita ganti jadi server exception. On server exception, kita bakalan return left error. Nah, berarti di sini itu feature either, kita benerin tipe datanya either server exception atau terserah. Itu ya. Kemudian di sini juga kita copy, kita paste untuk yang di sini. Oke, sudah ya. Kita tinggal panggil di sini. Jadi sama caranya. Jadi kalau ada error di code kita, dia langsung akan nge-return left server exception. Gitu. Return await run. Atau nggak usah pakai await juga nggak apa-apa sih di sini. Run, kemudian synchronous, kita paste, kemudian kita titik koma. Oke, jadi dia bakal return true, right true. Oke, kita lanjut untuk yang di sini. Ini bisa kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini untuk delete to do, jadi berarti di sini delete to do. Kemudian kita tambahkan ID seperti ini. Kemudian untuk get to do's, sebenarnya hampir sama, kita tinggal panggil. Oke, dan di sini kita kasih final to do's sama dengan itu. Kita bikin dot get to do's seperti ini. Kita return right to do's. Oke. Kemudian kita bisa copy yang ini. Untuk yang update to do's, kita paste. Kemudian ini kita tambahin koma. Di sini kita update, berarti update to do. Kemudian title, stake, semuanya. Oke, sudah. Untuk remote repository implementation-nya sudah selesai, jadi seperti ini. Jadi ada untuk yang add to do, kita return run. Run ini adalah gunanya untuk nge-try catch. In case kalau ada exception di code kita, dia langsung otomatis nge-return left error-nya apa. Gitu. Isinya yaitu kita panggil dari data source, add to do, kemudian yang remote delete to do juga, yang get to do juga, kemudian yang update to do juga. Selanjutnya dari sini kita sudah bisa membuat yang namanya use case. Jadi untuk setiap function kita itu kita harus bikin use case-nya agar bisa dipanggil di blog kita nantinya, gitu. Atau di page kita nantinya. Oke, kita bikin use case dulu. Caranya npx CLI add latest, kemudian add use case, kemudian add use case, kemudian kita masukkan nama fiturnya to do, kemudian kita tambahkan nama use case-nya add to do seperti ini. Kita tunggu. Oke, dia sudah membuat use case baru, add to do use case di sini. Kita lihat di folder use case. Kita buat juga untuk yang lainnya sekalian.
delete to do, kemudian get to do, get to do's, jadi bisa kita hapus ya. Kemudian kita tambah lagi untuk update to do. Oke, tadi get to do nya kita hapus. Nah, untuk di sini udah langsung otomatis jadi ya untuk use case kita, jadi kita tinggal benerin sedikit aja. Contohnya di sini yang untuk add to do kita butuh satu parameter yaitu title ya. Kemudian kita tinggal return repository add to do. Nah, di sini void-nya kita ganti jadi either server abstraction atau boolean. Gitu. Sudah. Kemudian untuk delete to do juga hampir sama. Kita update dulu ini menjadi either, kemudian server abstraction dan boolean. Untuk delete to do sendiri kita butuh ID-nya ya. Required integer ID. Kemudian tambahkan koma di sini. Kita tinggal return repository delete to do. Untuk yang get to do, karena kita get to do tidak pakai apa-apa parameternya, jadi kita tinggal benerin aja yang ininya, kemudian langsung ke return repository-nya. Either server exception, kemudian list dari si to do. Oke, kita return repository get to do. Dan yang terakhir untuk update to do-nya, kita membutuhkan 3 parameter. Oke, sudah. Kemudian kita bikin either server exception, kemudian boolean. Tinggal return repository update to do. Oke, untuk use case-nya udah kelar. Oke, selanjutnya kita akan bikin dependencies kita terlebih dahulu filenya di dalam core. Oke, tadi kita udah bikin exception, kita bikin folder baru dalam core namanya dependencies. Sini kita bikin 2 file, dependencies .dart dan satu lagi dependencies main dot dart. Oke. Kenapa ada 2 bang? Nah, biar import kita itu kita taruh di dependencies semua. Jadi code di dependencies main kita itu clean gitu. Di dependencies ini kita tambahkan part, namanya adalah dependencies main. Kemudian di dependencies main kita tambahkan part of dependencies.dart. Sini kita bikin asynchronous atau final dulu. Service locator, namanya service locator ya. Get it instance, get it dot instance. Get it-nya kita import terlebih dahulu. Import. Nah, kemudian kita tambahkan function initialize dependencies seperti ini. Oke. Pertama itu kita inisialisasi Supabase-nya. Jadi kalau teman-teman buka di sini di project kita itu ada cara di home ya, di home, kemudian di bawah ini ada cara untuk connect ke Supabase-nya. Jadi kita tinggal await Supabase initialize URL-nya dan anon key-nya. Di sini ada 2 biji. Oke. Kita coba bikinnya dulu. Di sini berarti kita tambahkan await Supabase dot instance
initialize, kemudian URL-nya adalah ini project URL, kita paste di sini pakai petik 2, unknown key-nya kita copy juga, kita paste di sini dan kita tambahin koma. Oke, sudah kita inisialisasi Supabase-nya, baru kita kita daftarin dia ke dependencies-nya. Caranya service locator dot register dari singleton Supabase client. Jadi Supabase kita udah kedaftar nih di dependencies. Selanjutnya kita daftarin juga yang untuk fitur to-do-nya. Tapi kita panggil to-do seperti ini. Jadi biasanya aku pisah-pisahin untuk tiap fitur gitu. Oke. Udah, kita bikin foldernya, functionnya kita tambahin sl service locator dot. Nah, pertama kali kita harus register si remote data source-nya. Register lazy singleton. Nah, kita bikin function seperti ini, return to do remote data source implementation. Kan kita butuh klien ya, berarti kita tinggal panggil sl seperti ini. Nah, di sini kita mark dia bukan sebagai to do data source implementation, tapi to do remote data source saja. Karena kan di tempat lain kita manggilnya yang to do remote data source, bukan to do remote data source implementation. Ini untuk si data source. Kemudian kita daftarin juga untuk yang repositories seperti ini, to do repository. Kita import to do repository implementation-nya, kita import. Oke, udah. Kemudian kita lanjut daftarin untuk use case-nya. Use case-nya sendiri kita ada 4 ya. Add to do use case, kemudian delete, kemudian get, kemudian update. Ini kita import semuanya ya. Oke, dan sudah kita daftarin, kita tinggal membuat blok untuk mengkonsumnya. Kita harus memanggil initialize dependencies ini di main function kita. Di sini kita tambahkan initialize dependencies, panggil dari sini. Kita wait. Oke, kita tambahkan satu lagi yaitu ensure widget factor binding. Oke, kita ensure initialize. Oke, seperti ini. Dan kita coba untuk membuat sebuah blok baru ya. Caranya mudah. Kita tambahkan seperti yang tadi ya, menggunakan CLI juga, add block di fitur to do, namanya to do block aja. Ini udah. Oke, kita tunggu. Oke, bloknya udah ada. Cuman kita kayaknya belum mendaftarkan Flutterbox ini untuk dependencies kita gitu. Jadi kita daftarin dulu add dependencies. Oke, kita tunggu. Oke, sudah. Nah, jadi kalau kita auto generate untuk bloknya, dia otomatis membuat blok, event, dan state-nya. Eventnya masih kosong, kemudian state-nya di sini udah ada state otomatis ya, kayak initialize, loading, success, sama failure gitu. Oke. Di sini kita daftarin dulu semua use case kita yang bakalan kita pakai. Final, add to the use case, add to the use case seperti ini. Kemudian final juga untuk delete, get to the use case, update, sama delete. Semuanya kita harus import
import. Kemudian kita tambahkan di sini untuk konstruktornya. Oke. Oke. Kita tambahkan koma. Oke. Kemudian kita harus menambahkan eventnya terlebih dahulu. Eventnya mau ngapain? Jadi kan ada 4 biji, ada 4 yaitu untuk nambah, hapus, ngambil, sama update. Gitu kita bikin di sini function kelas baru. Final class. Nama kelasnya adalah add to the event. Dia memerlukan string title untuk menambahkannya ke dalam to do kita. Kemudian get to do, kemudian update to do. Nah, update to do ini bisa ada dua ini ya. Bisa 2 parameter. Nah, sebelumnya ini kita perbaikin dulu, kita tambahkan required this.title. Nah, yang ini is check-nya kita bikin dia optional, kemudian string juga, title-nya juga kita pindahin di atas ya. Kemudian update to do di sini kita required-in semua. Oke, udah. Kemudian yang terakhir adalah to do. Ini. Nah, kemudian dari keempat ini kita harus daftarinnya ke dalam add block. Jadi misalkan kalau event add to do-nya di trigger, dia harus panggil apa gitu. Di dalam sini kita bikin on add to the event, baru dia jalanin function add to the event. Oke, kita bikin kelasnya, metodenya. Oke, kita tambahkan koma di sini. Kita bikin asynchronous. Oke, kita tinggal manggil emit loading state. Pertama kali itu kita ubah dulu state-nya jadi loading. Kemudian kita panggil add to do use case-nya dengan parameter dengan title itu event.title seperti ini. Oke, sebenarnya kita bisa pakai loading state, teman-teman bisa, atau langsung ke state selanjutnya. Jadi si loading state-nya ini kita skip dulu. Oke. Kenapa? Biar nanti pas kita panggil kita nge-trigger eventnya itu nggak muncul loading sesuatu tiba-tiba langsung datanya terupdate gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai juga boleh. Oke, kemudian kita cek nih resultnya apakah dia error atau ada datanya gitu ya. Kalau error dia ngasih tahu failure state, kemudian message-nya apa, kemudian kalau success-nya apa. Itu juga sama yang lain ya. Kita tambahkan untuk get. Ini kita bikin metode juga seperti yang tadi. Kemudian kita tambahkan koma dan asynchronous. Di sini kita tinggal seperti yang tadi juga ya. Ambil resultnya apa, kemudian kalau error dia update state-nya, kemudian kalau ada datanya dia ngasih tahu success state-nya. Oke. Kita lanjut untuk yang update ya. On update to do sama yang on delete. Kita bikinin dulu semuanya. Oke, satu lagi. Oke, kita save, tambahin koma, asynchronous. Oke. Untuk yang update dia hampir sama. Sebenarnya semuanya hampir sama sih kalau di sini. Tinggal final result, kita kasih tahu update to do, parameternya kita kasih, kemudian resultnya apa. Yang delete to do juga sama, kita ambil result, delete to do, ID-nya, kemudian kalau misalnya error ngapain. Nah, jika kita tambahin add to do, setelah itu dia harus mengambil data to do yang baru lagi gitu. Jadi
datanya terupdate gitu. Jadi pas ketika sukses dia nggak emit success data, tapi dia harus nge-trigger nge-trigger get to do event lagi. Jadi pas dia udah sukses nambah nih, terus ngapain? Dia harus ambil data yang terbaru lagi gitu. Oke. Gitu juga untuk yang di update to do, jadi nggak ada emit success data tapi langsung ambil to do lagi. Itu juga sama delete. Oke. Untuk bloknya udah selesai. Terakhir kita tinggal implementasi ke dalam page kita. Pertama kita harus nge-wrap page kita itu menggunakan block provider gitu. Kita bisa pakai di main. Di sini kita sebelum run app kita bisa bikin bukan di run app-nya tapi di dalamnya. Di sini kita bisa bikin multi block provider. Oke, caranya kita kasih main app. Kemudian di sini kita bikin provider apa aja. Oke, ini kita import dulu, kemudian kita bikin block provider. Kita ambil dari SL, service locator yang ada di dependencies, namanya kita ambil dari to do block. Oke, sebelumnya to do block ini kita harus daftarin juga ya di dalam initialize dependencies di sini. Oke, kita tambahin block register factory. Oke, to do blocknya kita import. Oke, sudah. Kemudian kita tinggal mengubah di sini. Untuk yang home-nya itu kita ganti jadi to do page. Oke. Kita save. Kita coba reload lebih dahulu ya. Sudah berubah ini jadi to do page. Kemudian kita pindah ke to do page, kita update untuk UI-nya. Sisanya tinggal UI. Oke. Pertama kita bikin tombol tambah di bawah. Kalau untuk menambahkan si to-do-nya itu ada di sini, kita bisa tambahin floating action button, kemudian floating action button seperti ini. Jadi dia bakalan nambah. Oke, kita coba restart lebih dahulu ya. Oke, teman-teman, di sini sudah ada tombol tambahnya. Nanti kalau kita tambah, kita tekan tambah, dia akan muncul pop-up, kemudian dia akan menyimpan datanya ke database kita. Gitu. Kemudian nanti on press-nya kita baru kita tambahkan action-nya seperti itu. Kita bikin UI-nya dulu. Selanjutnya untuk body-nya ini kita ganti, kita bikin list view builder. Untuk item count-nya contohnya 10. Item builder-nya contohnya seperti ini. Wah, ini banyak banget ya. Oke, nggak apa-apa, ini namanya percobaannya. Jadi dia akan munculin to-do-nya apa, kemudian ada checklist-nya, kemudian bisa dihapus gitu ya. Oke, untuk list view-nya, untuk tile-nya kita bisa tambahin leading icon untuk checklist-nya. Ini bukan di trailing tapi di leading. Oke. Kemudian value-nya itu nanti kita ambil dari database. Kita ganti aja, nggak usah cek vokal. Kita bisa bikin icon aja. Icons dot contohnya check box. Oke, outline blank. Gini. Kita coba tambahin dia constant dulu. Jangan. Kemudian nggak apa-apa kayak gini dulu ya. Kita tambahin di sini constant. Kemudian trailingnya kita tambahin
icon button untuk yang delete seperti ini. Kita tambahin satu lagi, kita harus nge-wrap pakai row, kemudian di row-nya kita tambahin main axis min biar dia ukurannya sesuai dengan child-nya. Kita tambahin satu button lagi untuk edit. Jadi kita udah ada add, edit, delete, kemudian untuk update status dari si to-do-nya sudah cek atau belum. Oke. Selanjutnya kita implementasi to-do block kita ke dalam page-nya. Pertama kita harus kita coba mengubah stateless widget ini menjadi stateful agar ketika initial init state-nya kita bisa memanggil si context si blocknya tadi. Oke, ini sorry dari sini. Read kita tambahin to do block seperti ini. Kemudian read-nya ini kita panggil dari flutter block .add. Jadi awal-awal itu kita trigger dulu yang namanya get to do gitu. Pas ketika page-nya dibuka, dia langsung ngambil nih to-do-nya mana gitu, data to-do-nya mana gitu. List view-nya kita harus wrap pakai block builder ya teman-teman. Kita klik di buildernya, kemudian wrap pakai nggak ada ya, ini kita cut aja kali ya. Kita cut, kita bikin yang namanya block builder, namanya to do. Di sini kita tambahkan to do block sama state, kemudian kita return seperti ini. Kita ganti jadi titik koma. Oke. Jadi masih sama aja ya. Nah, kemudian ketika state-nya ada berubah atau bloknya ada berubah, kita cek dulu nih. Pertama state-nya itu sedang state apa? Kalau dia sedang initialize state atau state-nya lagi loading, kita kasih tahu progress indicator. Jadi loading seperti ini. Gitu. Kalau misalkan dia failure, kita kasih tahu ada text error seperti ini ya. Kalau state-nya failure, kita return tulisan kosong. Oke. Kalau misalkan tidak di antara tiga ini, berarti dia state-nya adalah success ya. Oke. Kita masukkan datanya ke dalam list view kita. Oke, item count-nya itu dari si state. Ini kita kasih tahu dia as success state seperti ini, kemudian list, kemudian to do. Nah sebenarnya teman-teman bisa update di state-nya, tapi saya lebih suka kayak gini, dia lebih jadi dynamic. Kita misalkan sukses state maunya apa aja gitu. .data .length to-do-nya kita import ya. Oke, temukannya udah, kita coba reload dulu. Oke, ini tadi pas pertama kali itu masih initial state. Ini pas lagi loading, kemudian datanya udah ke load, cuman di sini emang nggak ada datanya gitu, karena kita belum nambahin apa-apa. Kemudian untuk yang to do title-nya ini kita ganti jadi kita bikin variabel baru final, namanya adalah to do sama dengan state data index. Kita ambil, kemudian di sini kita taruh nih to do title seperti ini. Kemudian oke, udah ya. Kita coba benerin dulu untuk yang tambahnya biar bisa kelihatan di sini. Ketika kita klik tambah, dia harusnya muncul pop up, kemudian minta masukkan nama atau title dari to do yang harus kita kerjakan. Jadi kita di sini kita bisa bikin kita ekstrak dulu metodenya.
namanya add to do. Oke, di sini kita harusnya butuh konteks ya. Oke. Add to do will konteks seperti ini. Jadi kita tinggal update di sininya. Mana tadi? Itu dia kapus lagi ya. Kita create method. Oke, sudah. Sini kita tinggal kasih show dialog, kemudian buildernya kita tambah titik koma dulu, buildernya return alert dialog. Kita bikin alert dialog, kemudian title-nya add to do, kita tambahkan text field di dalamnya, controllernya kita tambahkan hint-nya juga. Kemudian kalau dia kita tambahkan action dua buah, satu untuk cancel, satu untuk add. Nanti di sini pas di refresh kita kita baru nambahkan datanya ke dalam database kita menggunakan si to do block tadi gitu ya. Oke, di sini udah. Kita coba dulu apakah dia muncul. Oke, sudah muncul ya di sini untuk pop up-nya. Nah, kemudian kita tinggal nambahkan action-actionnya. Untuk controllernya kita coba taruh di atas. Sini kita bisa bikin final controller dengan text editing controller. Kemudian kita tambahkan di bagian sini controller. Oke. Kemudian ketika dia di close controllernya, teksnya kita hapus gitu ya. Namun ketika kita munculin si teks ini harusnya autofocus ya. Kita tambahin focus, not focus, request focus ini ya. Jadi ketika kita klik, nah dia langsung fokus di sini dengan seperti ini ya. Oke, gitu. Kita pindahin ke bawah. Jadi pas kita klik, dia hilang dulu. Oke. Atau bisa kita taruh ini di ketika dia buka. Jadi pas dia tutup masih sama, pas kita buka lagi udah kosong. Oke. Kemudian untuk add-nya di sini kita tambahin konteks. Kita panggil si to do block, kita tambahin event, add to the event, kemudian title-nya adalah dari si controller tadi seperti itu. Jadi harusnya ketika kita tambah nama to do-nya misalkan read book, itu kita add, dia otomatis nambah di sini read book. Nah, seperti itu. Kita tambah lagi misalkan by soup misalkan seperti itu, add, nah, otomatis ada gitu. Berarti untuk tambah to-do-nya kita udah berhasil. Kita selanjutnya kita coba untuk menghapus to-do-nya. Itu yang ada di daerah sini ya. Jadi kalau diklik ini harusnya to-do-nya hilang gitu. Kita tinggal panggil aja sama kayak yang ini, kayak yang sebelumnya untuk nambah, kita tambahkan konteks read to do block, delete event, to do ID. Jadi ketika kita klik, dia otomatis langsung hilang. Oke. Atau kita restart, dia datanya juga masih tetap sama. Oke. Kita coba cek di database-nya, table editor, kita klik introduce. Nah, di sini ada satu. By soup. Oke, kita coba lagi tambahin misalkan riding to the moon. Add. Oke, bisa ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk edit. Jadi ketika klik edit ini dia bakal muncul pop-up juga kayak tadi. Kemudian kita bisa edit data moonnya, data moonnya, data to-do-nya, sorry. Di
Sini kita tambahin, kita bikin function baru aja kali ya. Function baru namanya update to do, seperti ini gitu kan. Update to do text atau title konteks, sama kita ngirim to do-nya apa. Oke, kita bikin metodenya di bawah. Oke, seperti ini. Kemudian kita bikin hampir sama kayak yang di add to do. Kita copy aja. Oke, pertama kita clear. Oke, kemudian kita munculin alert dialog. Namanya adalah edit to do. Kemudian di sini controllernya kita kasih teksnya, jangan kita clear dulu, tapi kita kasih teksnya itu sama dengan title. Oke, udah. Kemudian kalau di cancel dia nggak ngapa-ngapain. Kemudian kalau di save, ini kita ganti jadi save to update to do event, titlenya, kemudian ID, kita harus nambahin ID todo.id, seperti ini. Kita coba ya, apakah berhasil. Oke, kita coba kita edit. Oke, sudah muncul untuk pop-up-nya dan juga tulisannya udah ada. Oke, kita coba ganti ini, bukan to the moon tapi to the sun. Oke, langsung berubah ya datanya ya. Atau kita riding to river misalkan gitu. Oke, untuk update udah selesai, udah bisa. Dan yang terakhir kita untuk checklistnya ini, kalau diklik kan harusnya bisa udah cek atau belum gitu ya. Itu ada di bagian sini. Di mana itu ya? Oh, list style-nya. Ya kalau kita klik tuh dia otomatis bakalan update ininya ya, si checklistnya. Ikonnya berubah, leading icon. Kita coba tambahin di bagian bawah sini. Kita tambahin on tab. Caranya sama, kita tinggal konteks read to do block. Kita tambahin event update to do-nya yang sekarang, kemudian checknya kita ganti. Oke. Kemudian ini kan kita belum tahu nih dia udah cek atau belum, karena untuk leadingnya masih sama. Kita coba hapus const-nya. Kita di sini kita ganti. Apabila to do-nya itu is check, kalau dia check berarti ikonnya checkbox, kalau enggak dia blank, dia kosong. Oke, kita coba cek, klik. Oke, sudah ke bawah. Oke, kita coba bikin banyak ya, misalkan playing games. Oke, kita tambah lagi run 5 km. Kita tambah lagi swimming gitu. Jadi semua to do yang belum selesai itu ada di atas. Ketika kita checklist, dia langsung otomatis ke bawah. Nah, ini terjadi karena ketika tadi kita di bagian remote data source, kita jalanin untuk ngambil datanya, ini kita sort, order by is check, kemudian dan title-nya juga. Jadi berurut, yang ceknya di atas, yang udah cek di bawah, yang belum di atas. Kita coba uncheck, dia otomatis naik ke atas lagi. Mungkin ini kita tambah sedikit ini lagi ya, biar kalau misalkan dia udah dicek, dia kecoret gitu ya untuk tulisannya. Itu ada di bagian sini, text style-nya kita tambahin style. Oke. Text style, kemudian di sini kita kasih decoration. Kalau cek dia kita kasih line stroke, kemudian kalau enggak decorationnya. Oke. Jadi aplikasi kita sudah selesai. Kita coba hapus. Cakep. Hapus. Oke. Jadi seperti itu aplikasi kita dan pelajaran kita hari ini. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.